Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan harus merasakan dikhianati terlebih dahulu agar dia menyadari bahwa kamu adalah yang terbaik untuknya. Sekarang kan mantan yang mengkhianati kita ya. Mantan berpikir dengan mengkhianati kita dia akan mendapatkan kebahagiaan yang dia cari selama ini. Tapi apa betul demikian? Apa betul orang ketiga itu akan menghujaninya dengan berbagai kebahagiaan? Padahal orang ketiga sudah merebut dia dari kita. Artinya, orang ketiga itu adalah orang yang egonya luar biasa besar. Dia tahu mantan sudah bersama kita. Dia tahu bahwa mantan adalah milik kita. Tapi toh tetap saja dia rebut dari kita. Dia tidak peduli dengan perasaan kita. Bahkan kalau yang direbut ini adalah istri atau suami orang, dia juga tidak peduli dengan perasaan anak-anak kita dan bagaimana masa depan mereka ketika mereka harus tumbuh di tengah-tengah keluarga yang sudah tidak utuh lagi. Mereka harus berangkat ke sekolah dengan mendapatkan pertanyaan dari teman-teman, bahkan mungkin juga dari guru-guru mereka. Kok bapak ibumu bercerai? Ya, apalagi kan ini zaman media sosial. Orang tua biasanya berteman dengan orang tua murid-murid lain di media sosial, termasuk juga dengan guru dari anak-anak tadi. Dan biasanya ketika perpisahan itu terjadi, orang memposting itu, curhat di media sosial, sehingga satu sekolah jadi tahu semua. Dan itu menjadi beban yang sangat berat bagi anak-anak tadi. Dia harus menjawab pertanyaan dari teman-temannya, kenapa bapak ibumu harus bercerai? Pertanyaan dari orang tua teman-temannya, pertanyaan dari guru-gurunya. Bayangkan ketika yang harus menjalani itu anak-anak yang baru berusia 9 tahun, 10 tahun, belasan tahun. Itu akan menjadi beban yang sangat berat untuk mereka. Ya. Nah, karena itu sekarang ya, orang ketiga dengan sifat egois yang luar biasa besar. Apa iya dia akan memberikan kebahagiaan untuk mantan? Bagi orang ketiga yang seperti ini, kesetiaan itu tidak ada. Sekarang dia melihat mantan yang the best lah. Dia rebut. Dan cuman menunggu waktu saja. Dia akan ketemu lagi dengan seseorang yang lebih segalanya dari mantan. Dan akan dia rebut lagi. Dan dia akan mengkhianati mantan. Di situ mantan akan merasakan betapa sakitnya dikhianati. Betapa menderitanya mencintai tanpa pernah dicintai. Dan setelah dia mengalami pengalaman yang seperti itu, dia baru menyadari bahwa betapa indah dan nyamannya bersama kita. Meski dia agak kurang mencintai kita, tetapi dia dicintai. Meski dia tidak setia, tapi kita selalu setia kepadanya.
dia baru akan menyadari bahwa yang terbaik untuknya adalah bersama kita. Persis seperti orang yang kurang pandai bersyukur, ya, dengan nikmat kesehatan. Kapan dia akan belajar bersyukur dengan nikmatnya sehat? Ketika dia sakit. Baru dia sadar, oh ternyata sehat itu kenikmatan yang luar biasa. Misal orang kena pilek tuh, ya, lidahnya rasanya jadi aneh. Biasanya makan itu rasanya nikmat, sekarang jadi terasa aneh. Ya, Allah tunda dulu beberapa kenikmatan dari lidah kita untuk merasakan makanan. Itu rasanya dunia itu sudah berbeda sekali. Ya, orang akan belajar bersyukur dengan nikmatnya sehat ketika dia sakit. Begitu juga dengan mantan. Dia akan belajar betapa berharganya kita ketika dia sudah merasakan dikhianati oleh orang ketiga. Ya. Jadi apa hikmahnya, manfaatnya mantan mengkhianati kita? Yang pertama, biar mantan belajar tentang apa itu arti kesetiaan. Yang kedua, mungkin saat ini mantan yang seperti ini bukan yang terbaik untuk kita. Ya. Karena apa? Kalau dia tidak pernah belajar merasakan dikhianati, dia tidak akan pernah belajar menjadi orang yang setia. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-216 kita diajarkan, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Yang terbaik untuk kita adalah mantan yang sudah belajar menghargai kita. Mantan yang sudah belajar untuk mencintai kita. Mantan yang sudah belajar untuk setia kepada kita. Dan itu bukan mantan yang sekarang. Karena itu biarkan dia belajar langsung kepada kehidupan, agar dia menyadari bahwa kita adalah yang terbaik untuknya, agar dia belajar bersyukur dengan kenikmatan kehadiran kita di sisinya. La'in syakartum la'azidannakum wala'in kafartum inna azabil lasyadid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.